Kenalin, kita dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menceritakan kembali mengenai novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Perkenalkan, nama saya Fahra Afrijah Maulid. Saya Alma Mania. Saya Nabila Sujadijah. Selamat Menonton. Pada suatu hari, Serintil dan teman-temannya, Rasu, Swarta, dan juga Darsu sedang bermain. Serintil menari, sedangkan ketiga laki-laki itu mengiringinya dengan suara dari mulut mereka. Tidak sengaja, kakek Serintil, Sakarya, melihatnya. Ia terkejut ketika melihat cucunya seperti penari ronggeng. Ia berpikir cucunya telah dirasuki oleh indang ronggeng. Dari situ, ia bergegas menemui dukun ronggeng, yaitu Kartareja, dan menceritakan semuanya. Akhirnya, Kartareja setuju untuk mengasuhnya. Sebagai calon penari ronggeng, Serintil harus melakukan beberapa syarat agar sah. Ia harus melakukan upacara pemandian di depan makam Ki Secamenggala, dan ia berhasil meskipun harus merasakan kesakitan. Syarat terakhir adalah melakukan sayembara buka kelambu. Di sini laki-laki yang membayar paling banyak akan memenangkan keperawanan Serintil. Rasus cemburu, ia tidak sudi ada laki-laki yang menodai Serintil. Tiba malam buka kelambu, sayembara dimenangkan oleh Dower dan juga Sulam. Tapi Serintil meminta Rasus untuk melakukan buka kelambu tanpa sepengetahuan orang lain. Setelah itu, akhirnya Rasus pergi dari Dukuh Paruk. Rasus menetap di Kecamatan Dauwan. Sedangkan Serintil semakin terkenal, semakin banyak laki-laki yang terpikat dan melakukan hal tidak senonoh. Tetapi Serintil membiarkannya. Pada tahun 1960, Kecamatan Dauwan marak dengan kerampokan. Ia bertemu Sersan Slamet dan diajak untuk menjadi pembantu tentara. Saat sedang patroli, ia melihat perampok yang ingin merampok rumah Serintil dan juga Kartareja. Ia dan timnya berhasil menyelamatkan mereka. Setelah itu, Rasus memutuskan untuk menetap sementara di Dukuh Paruk. Serintil bahagia melihat dan melayani Rasus layaknya seorang istri. Serintil ingin Rasus menjadi pendamping hidupnya dan ingin memiliki turunan bersamanya. Ia juga rela meninggalkan pekerjaannya. Namun Rasus menolak. Akhirnya Rasus meninggalkan Dukuh Paruk dan kembali ke teman tentaranya. Selanjutnya, Rasus telah pergi bersama tentara pimpinan Sersan Slamet. Hal ini membuat Serintil sakit hati karena Rasus pergi tanpa pamit. Serintil mulai berubah sikapnya. Ia sering merenung dan menangis. Bahkan Serintil berani menolak untuk tampil menari. Suatu hari, Serintil melihat anak-anak kambing yang sedang menetek. Tiba-tiba hasrat untuk memiliki bayinya muncul di benaknya. Paman Susi yang datang untuk menemui Serintil tidak dapat terwujud. Serintil pergi ke pasar Dauwan. Ia pun beristirahat di salah satu warung nasi. Semua orang yang melihat Serintil nampak kasihan. Di pasar Dauwan, Serintil bertemu dengan Kopral Pujo dan mendengar berita bahwa Rasus telah pergi ke markas batalion. Lalu mendengar berita itu, Serintil menjadi lebih murung. Kemudian datang Nyai Sakarya dan mengajak Serintil pulang ke Dukuh Paruk. Lalu Serintil sakit untuk waktu yang cukup lama. Hanya bayi yang bernama Goder yang dapat menyembuhkannya. Serintil kembali sehat dan kini wajah dan bentuk tubuhnya sangat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Terus suatu hari Paman Susi datang lagi ke rumah Kartareja. Serintil pun mau menemuinya, namun Serintil tetap dengan menggendong Goder. Serintil ingin diajak pergi jalan-jalan, tapi menolak. Paman Susi yang datang dengan membawa kalung emas kecewa dan marah besar. Lalu Nyai Kartareja pun memarahi Serintil dan menyinggung tentang orang tua Serintil yang telah tiada. Hal ini membuat Serintil bersedih. Lalu Sakarya merasa Dukuh Paruk akan kehilangan pamornya. Pikiran Sakarya bertambah kacau karena hampir setiap hari ada kejadian-kejadian aneh. Ia pun pergi ke makam Ki Secamenggala untuk memberi sesaji. Suatu hari Paranu datang
untuk meminta Serintil untuk menari di hari perayaan Agustusan. Serintil masih bimbang akan permintaan Paranu. Serintil kasihan melihat keadaan ekonomi keluarga Sakum yang serba kekurangan. Semenjak tidak ada pementasan itu, Sakum dengan yakinnya meyakinkan kepada Serintil bahwa indang ronggeng masih bersemayam dalam diri Serintil dan meminta Serintil untuk melupakan Rasus. Di suatu tempat, Pamarsusi sedang bingung di hadapan Patarim. Niatnya untuk menghabisi nyawa Serintil melalui guna-guna tidak terlaksanakan. Ia lebih memilih untuk membalas rasa malu dengan rasa malu juga. Kabar gembira cepat tersiar. Serintil akan kembali menari dalam acara Agustusan. Hanya Sakarya yang merasa agak risau karena permintaan yang aneh-aneh dari pihak panitia, di antaranya meminta Kartaraja mengubah beberapa bait dalam lagu-lagu yang akan dinyanyikan dengan kata rakyat dan revolusi. Serintil dengan usianya 18 tahun akan menghibur Dawan. Tapi Sakarya dan Kartarejanya bingung karena mereka tidak diperbolehkan membakar sesaji. Akhirnya Sakarya pergi menjauh dan membakar sesaji secara tersembunyi. Lalu saat pentas semua orang nampak gembira, Serintil pun ikut merasakannya. Namun Sakum yang dalam keadaan buta bisa merasakan bahwa gerakan tarian Serintil lebih kepada emosi. Serintil dalam tariannya merasa bahwa ia tidak lagi bersedih karena Rasus telah pergi. Serintil tergugah hatinya ketika melihat sosok pemuda bernama Trimurdo. Kejadian yang tidak disangka datang. Serintil mendadak sesak napas berulang kali hingga akhirnya pentas berakhir. Kartaraja yang merasa janggal pergi ke kerumunan orang. Ia mendapati Pamarsusi yang sedang menyamar. Ternyata Pamarsusi orang yang membuat Serintil sesak napas dengan jimatnya. Suatu hari datang seseorang yang kaya raya bernama Sentika dari alas Wangkal. Sentika ingin meminta Serintil untuk menari di rumahnya dan ingin Serintil menjadi gowok untuk anak laki-lakinya. Serintil mau menerima tawaran itu. Melihat waras anak Sentika, Serintil tertawa karena ternyata waras mengalami keterbelakangan mental. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Serintil untuk menjadi gowok. Malam hari ketika pentas, Serintil mencoba memancing birahi waras tetapi tidak berhasil. Suatu hari Sentika dan istrinya meninggalkan Waras untuk tinggal berdua bersama Serintil. Setiap hari Serintil harus mengajari Waras tentang bagaimana pekerjaan laki-laki dan suami. Namun yang terjadi sangat mengecewakan. Waras tidak memiliki tenaga layaknya laki-laki, lebih lagi nafsu birahi. Bagi Serintil menjadi gowyok adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Lalu tahun 1964, Dukuh Paruk menjadi sangat miskin. Pentas ronggeng jarang terdengar, tetapi suatu hari datang tawaran dari Pak Bakar, seseorang dari partai tertentu. Ronggeng kembali sering dipentaskan demi untuk meraih simpati. Masyarakat Sakarya dan Kartaraja tidak bisa menolak permintaan Pak Bakar karena ingin membalas budi. Sebab kini rombongan ronggeng telah diberi alat-alat elektronik untuk pementasan suatu malam ketika sedang pentas dalam banyak penonton. Ada banyak
penonton yang mabuk dan kesurupan. Lalu mereka yang kesurupan merusak sawah yang sedang mau panen. Terjadilah tawuran antara petani dan perusak padi tersebut. Kejadian ini membuat Serintil dan rombongannya memutuskan untuk tidak lagi pentas di acara Pak Bakar. Lalu suatu pagi warga Dukuh Paruk marah makam Ki Secamenggala ini dirusak. Mereka mendapati sebuah caping hijau tergeletak di semak-semak. Mereka menduga orang dari partai yang masanya sering mengenakan caping tersebut sebagai pelakunya. Orang dari partai tersebut memang tidak suka dengan segala kegiatan warga Dukuh Paruk. Atas kejadian ini, Serintil dan rombongannya meronggengkan. Serintil ingin menunjukkan perlawanan bagi partai yang merusak makam leluhurnya. Senja di Dukuh Paruk disambut keributan besar. Hampir semua rumah di Dukuh Paruk terbakar habis. Sementara Serintil Kartareja bersama istrinya dan Sakarya ditangkap polisi karena diduga terkait gerakan Pak Bakar yang dilarang pemerintah. Terus orang-orang Dukuh Paruk tidak ada yang mengetahui bahwa mereka menjadi korban fitnah Pak Bakar, dan di dalam penjara Serintil sangat tersiksa. Ia harus menjadi korban atas kekejaman para aparat. Selanjutnya, setelah kejadian kebakaran yang memprihatinkan, akibatnya mereka harus tinggal dan makan seadanya karena orang dari luar desa tidak ada yang memberikan bantuan. Kini Dukuh Paruk tanpa pemimpin dan Serintil karena panutan di Dukuh Paruk harus dipenjara. Beberapa bulan kemudian, Sakarya, Kartareja, dan yang lainnya dibebaskan, tetapi tanpa Serintil. Namun, tidak ada yang menanyakan keberadaan Serintil, karena Serintil masih ditahan di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Lalu, Rasus mendatangi Dukuh Paruk, tetapi semua orang merasa takut akan kedatangan Rasus. Orang-orang Dukuh Paruk masih trauma bila ada orang yang berseragam datang, tetapi mereka senang karena Rasus masih peduli dengan tempat kelahirannya. Kedatangannya kali ini untuk menjenguk neneknya yang kritis. Tidak lama kemudian, nenek Rasus meninggal dan Rasus kembali menjalankan tugasnya. Sebelum Rasus pergi, Sakarya meminta bantuan kepada Rasus untuk membebaskan Serintil. Tidak lama kemudian, Serintil bebas dan kembali ke Dukuh Paruk. Sikapnya menjadi lebih banyak diam. Walaupun Serintil telah bebas, Serintil masih harus melapor ke tempat di mana ia ditahan. Serintil mulai bisa tersenyum ketika melihat Goder, anak dari Tampi. Serintil memutuskan untuk mengasuh Goder. Tidak sampai situ, cobaan kembali datang ketika Serintil diajak oleh Marsusi untuk melapor ke Dawan. Setelah pulang, Serintil diajak pergi ke suatu tempat oleh Marsusi. Di jalan, Serintil jatuh dari motor akibat kecerobohan Marsusi. Marsusi kembali mencarinya dengan nafsu birahi yang menggebu. Beruntung ada yang menolong Serintil yang merupakan orang yang masih satu kelurahan dengan Serintil, bernama Bajus. Serintil menaruh hati kepada Bajus. Serintil yakin Bajus adalah orang yang akan mengubah hidupnya. Ternyata Bajus malah menawarkan Serintil kepada bosnya. Bajus menjadi beringas dan memarahi Serintil apabila menolak permintaannya. Akibat tekanan batin, Serintil menjadi kehilangan kewarasannya. Suatu ketika, Rasus pulang kembali ke Dukuh Paruk dan terkejut melihat keadaan Serintil. Lalu, Rasus membawa Serintil berobat ke dokter jiwa. Akhirnya, Rasus mempunyai tekad untuk menjadikan Dukuh Paruk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin kita dari kelas 11. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.